Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu tiba-tiba terasa berat, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Pernahkah dadamu sesak tanpa luka yang tampak, seakan ada sesuatu yang ingin bicara namun tak kau dengar? Jika hari ini engkau sedang berada di titik itu, jangan pergi. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menjanjikan keajaiban instan. Ia hanya ingin menemanimu memahami satu hal. Kadang Allah tidak menegur dengan suara, Dia mengajar melalui rasa. Tenangkan langkahmu sejenak, biarkan hatimu hadir, tanpa prasangka, tanpa perlawanan. Mari kita dengarkan bersama apa yang selama ini Allah sampaikan, dalam sunyi yang sering kita abaikan. Bab 1. Rasa yang datang tanpa undangan. Ada masa dalam hidup ketika sesuatu menyentuh hatimu tanpa suara, tanpa sebab yang bisa dijelaskan, dan tanpa izin dari logika. Tiba-tiba dada terasa penuh, pikiran melambat, dan jiwamu seperti dipanggil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Inilah saat ketika rasa datang tanpa undangan. Ia bukan tamu yang sopan, namun ia datang membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang mengira ini hanyalah gejolak emosi, kelelahan, atau sekadar suasana hati. Padahal bagi jiwa yang mulai terjaga, inilah salah satu cara Allah mengetuk kesadaran, cara yang paling halus namun paling tepat sasaran. Rasa adalah bahasa yang tidak semua orang mau pelajari. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, dan tidak bisa dibuktikan dengan ukuran dunia. Ketika Allah berbicara melalui rasa, Dia tidak membutuhkan perantara. Tidak ada suara, tidak ada tulisan, tidak ada tanda lahiriah yang mencolok. Namun dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada 1000 nasihat. Rasa mampu menembus benteng ego, melampaui kecerdasan akal, dan langsung menyentuh inti keberadaan manusia. Disinilah pelajaran dimulai, bukan di ruang pikir, melainkan di ruang batin yang selama ini jarang kau masuki. Seringkali rasa datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Gelisah tanpa sebab, sedih tanpa cerita, atau hampa di tengah kelimpahan. Allah tidak sedang menghukummu dengan rasa itu. Justru sebaliknya, Dia sedang mengajakmu pulang. Pulang dari kesibukan mengejar dunia yang tak pernah benar-benar memuaskan. Pulang dari kebisingan ambisi yang membuat hatimu lelah tanpa kau sadari. Rasa itu adalah jeda ilahi, sebuah undangan sunyi agar engkau berhenti berlari dan mulai mendengar apa yang selama ini terabaikan. Ketika rasa itu datang, jangan buru-buru menolaknya. Jangan pula langsung mencari pelarian. Duduklah bersamanya, meski terasa tidak nyaman. Karena di sanalah Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan dari luar dirimu. Ia mengajarkan bahwa engkau bukan pusat semesta, bahwa hatimu rapuh, jiwamu lemah, dan hidupmu sepenuhnya bergantung pada kehendaknya. Rasa ini meruntuhkan kesombongan yang sering tersembunyi di balik kesuksesan dan kesalehan lahiriah. Ia mengingatkan bahwa tanpa Allah, engkau bahkan tidak mampu mengatur getaran hatimu sendiri. Jika engkau mampu bertahan dalam keheningan rasa ini, tanpa mengutuk keadaan dan tanpa menyalahkan takdir, maka perlahan engkau akan memahami maksudnya. Rasa itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk membimbingmu. Ia adalah pintu awal menuju pengenalan yang lebih dalam tentang siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Dari sinilah perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan pengetahuan yang bertambah, tetapi dengan kesadaran yang dilunakkan. Dan pada titik ini, engkau akan mengerti bahwa ketika Allah mengajarkan melalui rasa, sesungguhnya Dia sedang mempersiapkan hatimu untuk mengenalnya dengan cara yang lebih jujur dan lebih utuh. Bab 2. Saat rasa sakit menjadi jalan dididik. Ada rasa sakit yang tidak pernah meminta izin sebelum hadir. Ia masuk ke hidupmu tanpa aba-aba, meruntuhkan ketenangan yang selama ini kau jaga, dan memaksa hatimu berhadapan dengan kenyataan yang tidak ingin kau terima. Rasa sakit semacam ini sering dianggap sebagai musibah, kegagalan, atau pertanda bahwa Allah sedang murka. Padahal, bagi jiwa yang mulai belajar mengenal Tuhannya, rasa sakit adalah salah satu cara paling serius Allah mendidik hamba-Nya. Ia datang bukan untuk menghancurkan,
tetapi untuk membongkar lapisan-lapisan kepalsuan yang selama ini menutupi hatimu. Rasa sakit menghentikan langkahmu ketika engkau terlalu yakin dengan arahmu sendiri. Ia membuatmu duduk ketika engkau terlalu sibuk berlari. Dalam sakit, manusia kehilangan banyak sandaran duniawinya. Yang biasanya diandalkan tidak lagi mampu menolong, yang biasanya menguatkan justru tak berdaya. Di titik inilah pelajaran tauhid mulai bekerja secara nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman. Engkau mulai menyadari bahwa kekuatanmu sangat terbatas, bahwa dirimu rapuh, dan bahwa selama ini engkau terlalu sering mengandalkan selain Allah tanpa menyadarinya. Allah tidak mengajarkan kesadaran ini dengan cara yang kasar, namun dengan cara yang tepat. Rasa sakit memaksa egomu berlutut. Ia mengikis keyakinan palsu bahwa engkau mampu mengendalikan segalanya. Ia menyingkap kenyataan bahwa hidup bukan sepenuhnya milikmu, dan bahwa setiap detik keberadaanmu berada dalam genggaman kehendaknya. Dalam rasa sakit, doa berubah bentuk. Ia tidak lagi sekadar rangkaian kata yang dihafal, melainkan pengakuan jujur dari hati yang tidak lagi punya tempat bergantung selain kepada Allah. Di fase ini, banyak orang gagal bukan karena rasa sakitnya terlalu berat, tetapi karena mereka menolak pesan yang dibawanya. Mereka sibuk bertanya, "Mengapa aku?" namun lupa bertanya, apa yang sedang diajarkan. Padahal rasa sakit selalu membawa cahaya, meski ia terbungkus dalam gelap. Ia mengajarkan kesabaran yang tidak dibuat-buat, keikhlasan yang tidak dipaksakan, dan tawakal yang tidak bersyarat. Semua itu tidak akan pernah lahir dari kenyamanan. Ia hanya tumbuh dari luka yang diterima dengan kesadaran. Jika suatu hari engkau merasakan sakit yang begitu dalam, hingga membuatmu merasa sendirian, ketahuilah bahwa justru di sanalah Allah paling dekat. Kedekatannya tidak selalu terasa hangat, namun selalu tepat. Rasa sakit itu adalah tangannya yang sedang membimbing, meski caranya tidak sesuai dengan harapanmu. Jika engkau mampu melewati fase ini tanpa memutus hubungan dengannya, maka engkau akan keluar dengan jiwa yang lebih bening, dan engkau akan mengerti bahwa rasa sakit bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa Allah sedang membentuk hatimu agar layak menerima cahaya pengenalan yang lebih dalam. Bab 3. Ketika kehilangan mengajarkan arti memiliki. Kehilangan selalu datang dengan cara yang paling jujur dan paling melukai. Ia tidak menanyakan kesiapan, tidak memberi waktu untuk menawar, dan tidak menjelaskan alasan. Sesuatu yang selama ini kau anggap bagian dari hidupmu, tiba-tiba terlepas begitu saja. Orang yang kau cintai, keadaan yang kau banggakan, atau harapan yang kau rawat dengan sepenuh hati, semuanya pergi meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Di saat itulah jiwa mulai goyah, bukan karena kehilangan itu sendiri, tetapi karena runtuhnya rasa aman yang selama ini kau bangun di atas sesuatu selain Allah. Allah mengajarkan kehilangan bukan untuk membuatmu miskin, melainkan untuk menunjukkan apa yang selama ini diam-diam kau anggap sebagai milik. Manusia seringkali merasa memiliki, padahal yang terjadi hanyalah dititipi. Selama titipan itu ada, hati merasa tenang. Namun ketika ia diambil, barulah terasa betapa rapuhnya sandaran tersebut. Kehilangan membuka mata bahwa selama ini engkau mungkin mencintai dengan menggenggam, berharap dengan menuntut, dan bersandar dengan lupa diri. Maka Allah mengendurkan genggaman itu, agar hatimu belajar melepaskan dan kembali kepada sumber ketenangan yang sejati. Dalam kehilangan, dunia terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Suara-suara yang biasanya menghibur tak lagi mampu menenangkan. Nasihat yang biasanya terasa bijak menjadi hambar. Di tengah sunyi itulah Allah memberi ruang bagi hatimu untuk berbicara lebih jujur. Tangis yang jatuh bukan sekadar kesedihan, tetapi pengakuan bahwa engkau tidak sekuat yang kau kira. Bahwa ada bagian dari dirimu yang terlalu bergantung pada makhluk, terlalu berharap pada keadaan, dan terlalu lupa bahwa segala sesuatu berada dalam kuasanya semata. Kehilangan adalah guru yang mengajarkan makna cinta yang lebih dalam. Ia mengubah caramu mencintai, dari yang bersifat memiliki menjadi yang bersifat menyerahkan. Dari yang menuntut kehadiran menjadi yang merelakan kepergian. Disinilah tauhid diuji bukan lewat lisan, tetapi lewat keikhlasan yang nyata. Mampukah engkau tetap percaya pada kebijaksanaan Allah, meski keputusannya melukai hatimu?
Mampukah engkau tetap menyebut namanya dengan penuh hormat, meski takdirnya tidak sesuai dengan doa-doamu? Jika engkau mampu melewati kehilangan tanpa menutup hatimu dari Allah, maka sesungguhnya engkau sedang dinaikkan derajat kesadarannya. Kehilangan itu tidak akan sia-sia. Ia akan membentuk ruang baru di dalam jiwamu, ruang yang lebih lapang untuk menerima cahayanya. Dan suatu hari nanti, ketika rasa itu telah mereda, engkau akan memahami bahwa apa yang hilang bukanlah yang paling berharga. Yang paling berharga justru adalah kesadaran yang tumbuh setelahnya. Bahwa memiliki sejati bukanlah menggenggam, melainkan percaya sepenuhnya bahwa apapun yang datang dan pergi selalu berada dalam penjagaan Allah yang Maha Mengetahui. Bab 4. Kekosongan yang menuntun pulang. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Ia hadir bukan karena kekurangan harta, bukan karena kehilangan manusia, dan bukan pula karena kegagalan yang tampak. Justru seringkali, kekosongan itu muncul ketika hidup terlihat baik-baik saja. Saat kebutuhan terpenuhi, tujuan tercapai, dan pujian mengalir, namun di dalam hati ada ruang hampa yang tidak terisi. Kekosongan ini membuat jiwa bertanya dengan lirih, seakan ada sesuatu yang salah namun tak tahu apa. Inilah salah satu cara Allah menarik perhatian hambanya, bukan dengan guncangan keras, tetapi dengan keheningan yang mengusik. Kekosongan batin adalah isyarat bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh dunia. Dunia hanya mampu mengisi permukaan hidup, tetapi tidak pernah menyentuh inti keberadaan. Ketika Allah membiarkanmu merasakan kosong, Dia sedang memperlihatkan batas dunia dan keterbatasannya. Bahwa sebanyak apapun yang engkau kumpulkan, seindah apapun yang engkau raih, tetap ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh semua itu. Bagian itu hanya mengenal satu alamat, dan selain alamat itu, ia akan selalu merasa asing. Banyak orang berusaha melarikan diri dari kekosongan ini. Mereka menambah kesibukan, memperbanyak hiburan, atau mengejar sesuatu yang baru, berharap ruang kosong itu tertutup. Namun semakin dikejar, kekosongan itu justru semakin terasa. Karena sejatinya kekosongan bukan masalah yang harus dihilangkan, melainkan pesan yang harus didengarkan. Ia adalah panggilan lembut agar engkau berhenti mencari di luar dan mulai menoleh ke dalam. Allah tidak sedang menjauh darimu, justru Dia sedang mengosongkan hatimu dari sandaran palsu agar Dia sendiri bisa mengisinya. Di saat kekosongan itu diterima, bukan ditolak, terjadi perubahan yang halus namun mendalam. Ibadah yang sebelumnya terasa sebagai kewajiban perlahan menjadi kebutuhan. Doa yang dulu terasa kaku berubah menjadi percakapan batin yang jujur. Engkau tidak lagi datang kepada Allah dengan daftar tuntutan, melainkan dengan hati yang ingin pulang. Kekosongan mengajarkan kerendahan yang tidak dibuat-buat, sebuah kesadaran bahwa tanpa kehadirannya, hidup kehilangan makna meski penuh warna. Jika engkau sedang berada di fase kosong ini, jangan merasa gagal dalam iman. Justru mungkin engkau sedang berada di ambang kesadaran yang lebih dalam. Kekosongan adalah rahim bagi makrifat. Dari ruang hampa inilah lahir kerinduan yang tulus, pencarian yang jujur, dan penyerahan yang murni. Dan ketika Allah mulai mengisi kekosongan itu dengan cahayanya, engkau akan mengerti bahwa rasa hampa itu bukan hukuman. Ia adalah jalan sunyi yang sengaja dibentangkan, agar engkau kembali mengenal siapa dirimu dan kepada siapa hatimu seharusnya berlabuh. Bab 5. Rasa takut yang menjaga kesadaran. Ada rasa takut yang tidak lahir dari ancaman nyata, tidak pula berasal dari bahaya yang terlihat. Ia muncul tiba-tiba, membuat hati lebih waspada, langkah lebih berhati-hati, dan pikiran lebih sunyi. Rasa takut semacam ini sering disalahpahami sebagai kelemahan jiwa atau kurangnya keimanan. Padahal dalam kedalaman makrifat, rasa takut tertentu justru merupakan penjagaan halus dari Allah. Ia bukan untuk melumpuhkan, melainkan untuk membangunkan kesadaran agar manusia tidak terlelap dalam rasa aman yang menipu. Takut yang datang dari Allah tidak mendorongmu menjauh, tetapi menahanmu agar tidak melampaui batas. Ia menjaga agar engkau tidak terlalu percaya pada dirimu sendiri, tidak terlalu yakin bahwa jalan yang kau tempuh pasti benar hanya karena terlihat lurus. Dalam rasa takut ini, ada bisikan batin yang mengingatkan bahwa hidup ini berada di bawah pengawasan yang Maha Mengetahui.
bahwa setiap niat, setiap langkah, dan setiap keputusan tidak pernah luput dari pandangannya. Meski dunia menganggapnya sepele, Allah menanamkan rasa takut agar tauhid tidak hanya tinggal di lisan. Ia menjadi pagar batin yang menjaga iman dari kesombongan yang halus. Seringkali manusia merasa dekat dengan Allah, namun tanpa sadar mulai merasa aman dari kesalahan. Disinilah rasa takut berfungsi sebagai penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa kedekatan tidak berarti kebebasan tanpa adab. Bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin halus rasa takutnya. Bukan takut kehilangan dunia, tetapi takut kehilangan kerendahan hati. Rasa takut ini juga melahirkan kejujuran dalam ibadah. Doa tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan pengakuan bahwa diri ini selalu membutuhkan bimbingan. Sujud tidak lagi dilakukan dengan tergesa, karena ada kesadaran bahwa sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Takut semacam ini tidak membuat jiwa tertekan, justru menenangkan. Ia membuat hati lebih awas, lebih lembut, dan lebih peka terhadap bisikan nurani yang sering diabaikan. Jika engkau merasakan takut yang membuatmu semakin dekat kepada Allah, jangan buru-buru menghilangkannya. Jagalah rasa itu sebagaimana engkau menjaga cahaya di tengah gelap. Karena tidak semua takut adalah musuh. Ada takut yang menjaga jalanmu tetap lurus, menjaga hatimu tetap rendah, dan menjaga imanmu tetap hidup. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa rasa takut yang ditanamkan Allah bukanlah tanda ancaman, melainkan tanda kasih sayangnya agar engkau tidak tersesat oleh rasa aman yang palsu. Bab 6. Rindu yang mengingatkan asal jiwa. Ada rindu yang tidak memiliki nama dan tidak menemukan alamatnya di dunia. Ia muncul tanpa sebab yang jelas, seringkali di saat sunyi ketika tubuh beristirahat namun jiwa terjaga. Rindu ini tidak tertuju pada seseorang, tidak pula pada kenangan tertentu, tetapi pada sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh dari jangkauan kata. Rindu semacam ini membuat dada terasa penuh, mata mudah basah, dan hati seolah memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Inilah rindu jiwa, rindu yang ditanamkan Allah agar manusia tidak lupa dari mana ia berasal. Rindu ini bukan kelemahan, melainkan tanda kehidupan batin. Ia muncul ketika jiwa mulai sadar bahwa dunia, seindah apapun, tidak mampu menjadi tujuan akhir. Allah menyalakan rindu ini agar engkau tidak terperangkap dalam kepuasan sementara. Ia adalah isyarat bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dari sekadar bertahan dan menikmati. Dalam rindu ini, jiwa seakan mengingat janji lama yang pernah diucapkan sebelum hadir ke dunia. Janji untuk mengenal dan kembali kepadanya. Seringkali rindu ini terasa menyakitkan, karena ia memperlihatkan jarak antara dirimu dan kesadaran ilahi. Engkau menyadari betapa sibuknya hidupmu, betapa seringnya hatimu lalai, dan betapa jarangnya engkau benar-benar hadir bersama Allah. Namun justru rasa perih itulah yang membersihkan. Rindu membakar kelalaian, melunakkan kesombongan, dan mengikis kepuasan palsu yang selama ini menindak-bobokkan jiwa. Ia membuatmu gelisah bukan untuk menyiksa, tetapi agar engkau bergerak menuju kedalaman. Dalam rindu kepada Allah, ibadah menemukan ruhnya kembali. Zikir tidak lagi terasa sebagai pengulangan kata, melainkan sebagai jembatan batin. Doa tidak lagi sekadar permohonan, tetapi pertemuan. Sujud menjadi tempat berdiam, bukan sekadar gerakan. Rindu ini mengubah kualitas hubunganmu dengan Allah, dari hubungan formal menjadi hubungan batin yang hidup. Engkau tidak lagi beribadah karena kebiasaan, melainkan karena kerinduan yang tidak bisa diabaikan. Jika suatu hari engkau merasakan rindu yang membuat dunia terasa sempit dan waktu terasa sunyi, jangan menganggapnya sebagai gangguan. Itu adalah panggilan halus dari Allah, tanda bahwa jiwamu masih hidup dan masih ingin pulang. Jagalah rindu itu dengan kesadaran, rawat dengan zikir, dan arahkan dengan ibadah yang jujur. Karena rindu kepada Allah adalah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Ia adalah tanda bahwa engkau sedang ditarik perlahan dari permukaan hidup menuju kedalaman pengenalan yang lebih hakiki. Bab 7. Ikhlas yang melapangkan jiwa.
Ikhlas tidak datang sebagai keputusan akal, melainkan sebagai kelegaan yang muncul setelah jiwa berhenti melawan. Ia bukan hasil dari berpikir panjang, tetapi buah dari perjalanan batin yang melelahkan. Ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana, ketika doa belum juga menemukan jawabannya, dan ketika hati lelah menuntut keadilan dari keadaan, disitulah ikhlas perlahan mengambil tempat. Allah tidak memerintahkan ikhlas sebagai beban, tetapi menumbuhkannya sebagai hadiah setelah manusia belajar tentang keterbatasannya sendiri. Dalam ikhlas, ada rasa menyerah yang berbeda, bukan menyerah karena putus asa, melainkan menyerah karena percaya. Jiwa berhenti mempertanyakan setiap detail takdir, karena ia mulai yakin bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memilihkan jalan. Ikhlas membuat hati tidak lagi sibuk menghitung apa yang hilang, tetapi menerima apa yang tersisa dengan penuh syukur. Di titik ini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena beban di dalam hati dilepaskan. Allah mengajarkan ikhlas melalui proses yang tidak singkat. Ia datang setelah kegagalan, kehilangan, dan penantian panjang yang menguras tenaga batin. Setiap lapisan rasa yang dilewati adalah pelajaran yang memurnikan niat. Hingga akhirnya engkau sadar bahwa banyak hal yang dulu kau pertahankan dengan keras, ternyata tidak sepenting yang kau kira. Ikhlas memotong keterikatan yang berlebihan, membuat hatimu kembali lentur, dan tidak mudah patah oleh perubahan keadaan. Dalam keadaan ikhlas, doa berubah wujud. Engkau tetap meminta, namun tidak memaksa. Engkau berharap, namun tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil tertentu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah hatimu telah menemukan tempat bernaung yang aman. Ketenangan ini bukan hasil dari keberhasilan dunia, melainkan buah dari kepercayaan yang utuh kepada Allah. Jiwa merasa cukup, meski keinginan belum sepenuhnya terpenuhi. Jika engkau telah merasakan ikhlas yang melapangkan ini, jagalah ia dengan kesadaran. Jangan biarkan hatimu kembali menggenggam terlalu erat. Ikhlas adalah keadaan batin yang halus, mudah pudar jika ego kembali mengambil alih. Namun selama engkau menjaganya, ikhlas akan menjadi pintu menuju ketenangan yang lebih dalam. Di sanalah engkau akan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari memiliki segalanya, melainkan dari hati yang rela menerima apapun yang Allah tetapkan dengan penuh kepercayaan dan ketundukan. Bab 8. Pasrah yang menguatkan langkah. Pasrah sering disalahartikan sebagai kelemahan, seolah seseorang berhenti berusaha dan menyerahkan hidupnya pada keadaan tanpa daya. Padahal, dalam kedalaman makrifat, pasrah adalah puncak kekuatan batin. Ia lahir ketika jiwa telah mengenal siapa yang mengatur, bukan ketika manusia kehabisan pilihan. Pasrah muncul setelah upaya dijalankan dengan jujur, setelah doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dan setelah hati menyadari bahwa hasil bukan wilayahnya. Di titik ini, jiwa berdiri tegak bukan karena yakin pada diri sendiri, tetapi karena percaya penuh kepada Allah. Allah menanamkan pasrah melalui keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Ada pintu yang tertutup rapat meski telah diketuk berkali-kali. Ada jalan yang terasa buntu meski telah dipetakan dengan rapi. Bukan karena Allah ingin mempersulit, melainkan karena Dia sedang melatih hatimu untuk melepaskan kendali yang berlebihan. Pasrah mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, tetapi tentang berjalan dengan tenang meski rencana berubah. Dari sinilah lahir keteguhan yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam pasrah, kecemasan mulai mereda, bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati tidak lagi mengikatkan kedamaian pada hasil tertentu. Engkau tetap bekerja, tetap berikhtiar, namun tanpa ketegangan batin yang melelahkan. Pasrah memindahkan pusat beban dari bahumu ke dalam kepercayaan. Ia membuat langkah terasa ringan karena engkau tahu ada kebijaksanaan yang lebih luas sedang bekerja di balik apa yang tampak. Ketika jiwa percaya, ketakutan kehilangan kendalinya. Pasrah juga menumbuhkan kejernihan pandang. Engkau tidak lagi mudah terseret emosi oleh perubahan kecil, tidak terguncang oleh penilaian orang, dan tidak larut dalam kecemasan tentang masa depan. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keputusan diambil dengan kesadaran, bukan dengan kepanikan. Inilah kekuatan pasrah yang jarang disadari.
Ia tidak membuatmu berhenti melangkah, justru menuntun langkah agar lebih lurus dan tepat. Jika engkau sedang belajar pasrah, bersabarlah dengan prosesnya. Pasrah tidak datang sekaligus, ia tumbuh seiring kepercayaan yang dipupuk. Setiap kali engkau menyerahkan satu urusan kepada Allah dengan jujur, hatimu akan menjadi sedikit lebih kuat. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa pasrah bukan kehilangan kendali, melainkan menemukan sandaran yang tidak pernah rapuh. Di sanalah jiwa menemukan keteguhan yang sunyi, namun kokoh, karena ia bersandar pada Yang Maha Menentukan. Bab 9. Syukur yang mengubah cara memandang. Syukur sering dipahami sebagai ungkapan terima kasih ketika keadaan berjalan sesuai harapan. Namun dalam perjalanan batin yang lebih dalam, syukur adalah kesadaran yang lahir bahkan ketika hidup tidak sepenuhnya ramah. Ia bukan reaksi atas kenyamanan, melainkan sikap jiwa yang mengenali tangan Allah di balik setiap peristiwa. Ketika syukur tumbuh, hati tidak lagi menilai hidup hanya dari apa yang menyenangkan, tetapi dari apa yang membentuk. Disinilah syukur menjadi cahaya yang mengubah cara pandang, bukan sekadar perasaan sesaat. Allah mengajarkan syukur melalui keterbatasan, melalui apa yang tidak diberikan, melalui apa yang ditunda, dan melalui apa yang diambil. Semua itu bukan kekurangan, melainkan cara agar jiwa belajar melihat lebih dalam. Ketika harapan tidak terwujud, syukur menuntun hati untuk bertanya dengan jujur, apa yang sedang dijaga dan apa yang sedang dipersiapkan. Dalam pertanyaan inilah, kepercayaan kepada kebijaksanaan Allah mulai mengakar. Jiwa tidak lagi sibuk membandingkan, karena ia mulai memahami bahwa setiap takdir memiliki takaran yang tepat. Syukur melunakkan luka yang ditinggalkan oleh pengalaman pahit. Ia tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberi makna sehingga luka tidak berubah menjadi kepahitan. Dengan syukur, kegagalan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai arah. Penundaan tidak lagi dirasakan sebagai penolakan, tetapi sebagai perlindungan. Syukur membuat hati mampu menerima kenyataan tanpa mengeraskan diri, karena ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan proses yang dijalani hambanya. Dalam keadaan bersyukur, hidup terasa lebih lapang, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati tidak lagi memberatkan diri dengan tuntutan yang berlebihan. Jiwa belajar merasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, melainkan karena memahami bahwa apa yang ada sudah mengandung kebaikan yang cukup. Dari rasa cukup inilah ketenangan tumbuh, sebuah ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi berakar pada penerimaan yang dalam. Jika engkau mampu menjaga syukur dalam segala keadaan, engkau sedang melangkah menuju kedewasaan ruhani. Syukur akan menjadi penuntun yang setia, menjaga hatimu dari iri, dari keluh, dan dari keputusasaan. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa syukur bukan sekadar ucapan, melainkan cara hidup. Cara melihat dunia dengan mata yang jernih, hati yang lapang, dan jiwa yang yakin bahwa di balik setiap kejadian, selalu ada kasih Allah yang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Bab 10. Saat semua rasa mengantarmu kembali. Pada akhirnya, semua rasa yang pernah singgah dalam hidupmu akan berkumpul pada satu titik yang sama. Sakit, kehilangan, kosong, takut, rindu, ikhlas, pasrah dan syukur, semuanya tidak datang untuk berdiri sendiri. Mereka adalah rangkaian jalan yang disusun dengan sangat rapi, meski dari sudut pandang manusia tampak acak dan melelahkan. Allah tidak sedang mempermainkan perasaan hambanya. Dia sedang menuntun setahap demi setahap agar jiwa sampai pada kesadaran tertinggi bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk bertanya mengapa rasa itu datang. Pertanyaanmu berubah menjadi keheningan yang penuh penerimaan. Hati tidak lagi tergesa mencari jawaban karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan untuk bisa dimengerti. Ada pengetahuan yang hanya bisa dirasakan, bukan dipikirkan. Inilah saat ketika tauhid tidak lagi tinggal di lisan atau konsep, tetapi menjelma sebagai keyakinan yang hidup, bernafas dalam setiap detik kesadaranmu. Semua rasa yang dahulu terasa berat kini tampak sebagai bagian dari kasih sayang yang tersembunyi. Engkau mulai melihat bahwa rasa sakit pernah menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Kehilangan pernah membebaskanmu dari keterikatan yang membutakan. Dan kekosongan pernah membuka ruang agar Allah sendiri yang mengisi.
Tidak ada satupun rasa yang sia-sia. Semuanya membentuk hatimu agar lebih jujur, lebih rendah, dan lebih siap untuk mengenalnya, tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Ketika sampai di sini, hubunganmu dengan Allah menjadi lebih sunyi namun lebih dalam. Tidak banyak kata, tidak banyak keluhan, dan tidak banyak permintaan. Ada kehadiran yang tenang, seolah jiwa telah menemukan tempat berlabuh yang tidak bergeser oleh perubahan dunia. Engkau tetap hidup di tengah kesibukan, tetap berjalan di dunia yang sama, namun hatimu tidak lagi terikat sepenuhnya padanya. Dunia menjadi tempat singgah, bukan tujuan akhir. Dan jika engkau menyadari satu hal pada penghujung perjalanan rasa ini, itulah bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu sampai hatimu cukup lembut untuk memahami, cukup sunyi untuk mendengar, cukup jujur untuk kembali. Semua rasa itu hanyalah jalan pulang. Jalan yang tidak selalu terang, tidak selalu mudah, namun selalu mengarah ke satu kebenaran yang sama. Bahwa ketika Allah mengajarkanmu melalui rasa, sesungguhnya Dia sedang menuntunmu kembali kepadanya dengan cara yang paling personal dan paling penuh cinta. Sebelum kita berpisah, izinkan hatimu diam sejenak. Tidak semua rasa harus segera dimengerti, sebagian hanya perlu diterima dengan lapang dan jujur. Jika hari ini ada yang menggetarkan dadamu, jangan kau lawan, jangan pula kau kutuk. Mungkin itulah cara Allah mendekatkanmu, bukan dengan jawaban, tetapi dengan kesadaran. Bawalah rasa ini dalam sujudmu, biarkan ia menjadi doa yang tidak terucap. Dan ketika engkau melangkah kembali ke dunia, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering terlalu bising untuk mendengar.